Pada kemenangan Barcelona atas Osasuna kemarin, salah satu yang wajib disorot adalah pahlawan kemenangan itu. Siapa lagi kalau bukan sosok Rafinha yang berhasil menciptakan 2 gol spektakuler. Dan yang paling menakjubkan dari 2 gol tersebut adalah gol pertama Rafinha yang memiliki kecepatan seperti angin, yang bahkan 5 bek dan kiper Osasuna dibuat runtuh karena kecepatan tendangan Rafinha itu. Lantas seperti apakah gol dan kecepatan tendangan itu sehingga 5 bek dan 1 kiper tak sanggup menahannya? Mari kita bahas. Ya, di pertandingan ini Rafinha tampil bukan sekadar sebagai winger, tapi sebagai pemain yang memegang denyut permainan Barcelona. Sejak menit awal, Rafinha menunjukkan satu hal yang jelas. Ia datang dengan misi. Gerakannya agresif, tekanannya konsisten, dan keberaniannya mengambil risiko menjadi pembeda saat lawan seperti Osasuna mencoba bertahan rapat. Saat pemain lain mencoba bermain aman, Rafinha justru memilih menusuk, memaksa bek keluar dari posisinya, dan menciptakan kekacauan di sisi sayap. Namun yang paling terasa dari penampilannya bukan hanya intensitas, melainkan kedewasaan. Rafinha tidak lagi terburu-buru. Ia tahu kapan harus melepas bola, kapan menahan tempo, dan kapan mengorbankan ego demi struktur tim. Inilah versi Rafinha yang berbeda, lebih tenang, lebih cerdas, dan jauh lebih efektif. Pada pertandingan ini, ia berhasil menciptakan gol spektakuler untuk kemenangan Barcelona. Gol pertama Rafinha lahir dari situasi yang secara logika harusnya buntu. Di depannya berdiri beberapa pemain Osasuna, membentuk pagar hidup yang rapat, ruang sempit, tekanan datang dari berbagai arah, dan waktu berpikir nyaris tidak ada. Namun di momen itulah Rafinha menunjukkan keberanian dan keyakinan. Bukan mengoper, bukan menunggu bantuan, ia memilih menembus pertahanan dengan satu keputusan besar. Tendangannya melesat rendah dan keras, membelah barisan pemain lawan seperti lautan yang terbelah, menembus celah kecil yang bahkan nyaris tak terlihat. Bola meluncur lurus ke gawang, meninggalkan bek dan kiper dalam posisi terlambat bereaksi. Jika gol pertama adalah soal tenaga dan determinasi, maka gol kedua adalah mahakarya kecerdasan. Di momen ini, Rafinha tidak menonjol. Ia tidak berlari kencang, tidak meminta bola dengan gestur besar. Justru sebaliknya, ia menghilang dari radar lawan. Saat fokus pertahanan Osasuna tertuju pada pemain lain dan area padat, Rafinha dengan cerdik menggeser posisi ke ruang kosong, area yang benar-benar bebas dari pengawalan. Tidak disadari bek, tidak diantisipasi lini tengah. Ketika bola akhirnya datang ke kakinya, situasinya sudah sempurna, tanpa tekanan, tanpa gangguan, tanpa kepanikan. Dengan tenang, Rafinha tinggal melakukan satu hal, menyelesaikan peluang. Bola pun dengan mudah bersarang di gawang Osasuna. Gol ini adalah bukti bahwa Rafinha bukan hanya cepat dan kuat, tapi juga pintar membaca permainan. Ia tahu kapan harus menonjol dan kapan harus bersembunyi. Tapa na esquerda, é pro Rashford. Pro Barcelona ampliar o campo, cruzamento Koundé! Gol! Tak cuman berkontribusi lewat 2 gol yang sering luput dari sorotan, ternyata Rafinha juga bekerja keras tanpa bola. Ia turun membantu pertahanan, menutup ruang, dan menjadi pemain pertama yang menekan saat Barcelona kehilangan penguasaan. Peran ini mungkin tidak selalu tercatat di statistik, tapi terasa nyata dalam kestabilan permainan tim. Di laga ini, Rafinha bukan pemain paling heboh, tapi paling berdampak. Ia bukan hanya berlari, tapi berpikir, bukan hanya menyerang, tapi menjaga keseimbangan. Dan bersama Yamal, ia menunjukkan bahwa Barcelona bukan hanya punya talenta, tapi juga koneksi dan kedewasaan. Ini bukan penampilan tentang highlight semata, ini penampilan tentang kepemimpinan yang tenang. Dan itulah penampilan spektakuler dan gol Rafinha yang berhasil menjadi pahlawan Barcelona. Bagaimanakah menurut pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar pendapat kalian. Dan seperti biasa, yuk dengarkan lagu dan Bang Wanbol untuk Rafinha dan Barcelona. Malam panas di Katalan, lapangan kayak dikunci. 11 badan numpuk main aman, nanti risiko bro licik. Nabrak tembok tiap langkah, bola muter tapi
sabar. Ini bukan soal gaya, ini soal siapa paling tegar. Menit 2-3 sempat pecah, bendera angkat tinggi. Gol dianulir, senyum hilang, emosi diuji lagi. Babak pertama bikin geram, tapi kepala tetap dingin. Karena tembok paling kuat runtuh oleh waktu dan disiplin. Menit 70 dor, tembakan nyambar sunyi jadi sorak. Yang doyan parkir bus kaget karena satu momen bikin cerita berbalik arah. Menit 86 ulangi, lolos kawalan, fokus buyar. 2 gol, turun palu, tembok roboh, sisanya bubar. Ya, dan buat yang kaos putih di luar sana, teriak paling keras tiap rival tergelincir sedikit doang. Katanya raja Eropa tapi sibuk ngitung luka orang. Lihat yang sabar kerja rapi, kok jadi panas abang? Bukan urusan benci, ini sindir pakai fakta. Yang parkir aman-aman, jangan kaget kalau kena karma. Kami gak pamer janji, gak hidup dari drama. Main pakai otak, tekan pelan, ujungnya nyata. Ini rap buat malam penuh tekanan, dari frustasi ke pesta kemenangan. Pesan singkat buat yang nyinyir di tribun maya. Kalau cuma teriak putih-putih belum tentu paham cara runtuhin tembok dunia. Runtuhin tembok dunia. Malam panas di Katalan, lapangan kayak dikunci. 11 badan numpuk main aman, nanti risiko bro licik. Nabrak tembok tiap langkah, bola muter tapi sabar. Ini bukan soal gaya, ini soal siapa paling tegar. Menit 2-3 sempat pecah, bendera angkat tinggi. Gol dianulir, senyum hilang, emosi diuji lagi. Babak pertama bikin geram, tapi kepala tetap dingin. Karena tembok paling kuat runtuh oleh waktu dan disiplin. Menit 70 dor, tembakan nyambar sunyi jadi sorak. Yang doyan parkir bus kaget karena satu momen bikin cerita berbalik arah. Menit 86 ulangi, lolos kawalan, fokus buyar. 2 gol, turun palu, tembok roboh, sisanya bubar. Ya, dan buat yang kaos putih di luar sana, teriak paling keras tiap rival tergelincir sedikit doang. Katanya raja Eropa tapi sibuk ngitung luka orang. Lihat yang sabar kerja rapi, kok jadi panas abang? Bukan urusan benci, ini sindir pakai fakta. Yang parkir aman-aman, jangan kaget kalau kena karma. Kami gak pamer janji, gak hidup dari drama. Main pakai otak, tekan pelan, ujungnya nyata. Ini rap buat malam penuh tekanan, dari frustasi ke pesta kemenangan. Pesan singkat buat yang nyinyir di tribun maya. Kalau cuma teriak putih-putih belum tentu paham cara runtuhin tembok dunia. Malam panas di Katalan, lapangan kayak dikunci. 11 badan numpuk main aman, nanti risiko bro licik. Nabrak tembok tiap langkah, bola muter tapi sabar. Ini bukan soal gaya, ini soal siapa paling tegar. Menit 2-3 sempat pecah, bendera angkat tinggi. Gol dianulir, senyum hilang, emosi diuji lagi. Babak pertama bikin geram, tapi kepala tetap dingin. Karena tembok paling kuat runtuh oleh waktu dan disiplin. Menit 70 dor, tembakan nyambar sunyi jadi sorak. Yang doyan parkir bus kaget karena satu momen bikin cerita berbalik arah. Menit 86 ulangi, lolos kawalan, fokus buyar. 2 gol, turun palu, tembok roboh, sisanya bubar. Ya, dan buat yang kaos putih di luar sana, teriak paling keras tiap rival tergelincir sedikit doang. Katanya raja Eropa tapi sibuk ngitung luka orang. Lihat yang sabar kerja rapi.